Sebut nama dengan pasti, pede sekali. Richard, kalau kamu nggak punya izin praktek ya? Kalau salah, tuntut dong, tuntut. Ya saya tunjukkan izin praktek saya. Ini izin praktek saya yang ada di Palembang. Saya kan cuma mengabulkan keinginan dia saja, Pak. Minta dituntut, ya saya tuntut, saya bilang. Menurut Dokter, Richard Lee itu bukan dokter, tapi sales. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kan, Dok, kemarin kan ada yang nanya juga ke Dokter, kenapa sih kok kayaknya kesannya nyerang Dokter Richard terus? Nah, Dokter bilang karena Dokter Richard sudah menyerang pribadi, Dok. Oh, bukan karena dia naksir saya? Saya takut dia mengutarakan cinta ke saya. Ya oke Dok, mungkin ada yang mau disampaikan hari ini perihal dengan case Dokter. Ya, kemarin aku nggak sempat ya karena kan ada acara lagi dan buru-buru ke luar. Sebenarnya aku malas banget tanggepin ini karena menurutku berantem sesama profesional itu sangat tidak bijaksana ya. Lagian ini dramanya sudah terlalu panjang sekali, sudah kemana-mana. Tapi karena ini sudah menyangkut brand, ada menyangkut tentang klinik juga, jadi beberapa dari tim manajemen minta aku untuk meluruskan. Ini sertifikatku dari Central South University, dari China, dari Changsha. Ini aku diangkat sebagai profesor kehormatan untuk ngajar stem cell di sana. Jadi kan kemarin kan dikatakan bahwa aku tidak punya kompetensi dan lain sebagainya. Bahkan ini aku nunjukin, ini sertifikat resmi dari Central South University di China. Ini ranking, kalau aku nggak salah ranking 17 di China ya. Universitas besar di China. Ini juga adalah undangan resminya. Aku diundang dan beberapa kali ngajar juga di sana. Ya. Aku ngerasa kayak norak gitu ya, nunjukin. Tapi ya kalau nggak ditunjukin kan soalnya kita diserang ya. Bahwa seolah-olah aku tidak punya kompetensi, nggak mampu. Makanya aku coba berusaha menunjukkan. Yang kedua, tentang gelar perkara terbuka kemarin. Itu kan laporanku kepada Doktif ya sebenarnya di Polres Jaksel. Aku ngelaporin dia atas pencemaran nama baik. Dia melaporkan gelar perkara terbuka di Mabes dan kita sudah gelar di sana dan hasilnya sangat baik sekali. Aku pikir dia keluar menggiring opini seperti itu untuk apa ya? Nggak jelas ya. Kita lihat aja hasilnya. Sampai sekarang kan sudah masuk proses sidik, sudah disita juga handphonenya. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi di dalam itu dibongkar semuanya oleh penyidik dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Mungkin kalau di luar dengan kamera atau mungkin dengan masyarakat, beliau bisa menggiring opini, tapi kan kalau di dalam situ kan penyidik-penyidiknya orang-orang pintar ya, jadi harusnya nggak bisa diapa-apain. Kasusnya ini alias punya Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Ayo, punya izin praktek enggak di kliniknya? Punya enggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Berani nggak? Tuntut. Sini. dia sendiri yang bilang, tuntut dong, tuntut. Gue tuntut. Saya kemarin gitu di apa namanya pemeriksaan gelar perkara terbuka. Kan aku bilang, kan dokter sendiri yang bilang, Richard, kalau kamu nggak punya izin praktek ya, kalau salah, tuntut dong, tuntut. Ya saya tunjukkan izin praktek saya, ini izin praktek saya yang ada di Palembang. Ini sejak tahun 2020. Nih, ya. Sejak tahun 2020. Boleh angkat dikit, Dok. Expired-nya sampai Oktober 2025 untuk yang di Palembang ya. Ini berlakunya dari 2020. Jadi wajar aja kalau saya tuntut. Ya karena saya punya izin praktek dan beliau dengan sangat. Ini izin praktek saya Jakarta. Kalau ini memang baru di Jakarta. Kalau ini memang baru Jakarta karena sebelumnya saya ada di Jakarta Utara, saya baru pindahkan ke Kemang dan satu lagi di PIK. Jadi saya punya 3 izin praktek. Yang dipermasalahkan oleh dia kan adalah yang di Palembang. Ya, ini yang dipermasalahkan. Ini waktu ini dihubungin di Palembang dan diakui oleh dia. Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Sebut nama dengan pasti, pede sekali. Punya nggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Berani? Saya bilang dengan penyidik kemarin, saya kan cuma mengabulkan keinginan dia saja, Pak, minta dituntut, ya saya tuntut, saya bilang. Terus masalah SIP yang katanya terbit cuma 9,5 jam, mungkin beliau belum update, karena sekarang pembuatan
Izin praktek itu kan sudah dibawa Kementerian Kesehatan, memang cuma butuh waktu 6 sampai dengan 12 jam untuk pembuatan SIP sekarang. Ya, mungkin beliau belum update permasalahan itu. Mungkin itu aja sih yang perlu aku klarifikasi ya. Kalau yang lain sih aku nggak perlu tanggepin sih. Kalau dia mau nyerang personal, mau nyerang apa, bagi aku nggak jadi masalah. Tapi karena ini soal brand dan tentang klinik yang sudah aku bangun lama juga, aku wajib untuk meluruskan itu. Dok, ngomongin soal pertanyaan dok. Kemarin Doktif bilang di persidangannya Niki bahwa menurut Doktif Richard Lee itu bukan dokter tapi sales skincare. Itu gimana tanggapannya? Ya itu hak dia sih, hak dia untuk memandang orang seperti apa. Kalau dia mau mandang aku sebagai sales, mau mandang aku sebagai apa, ya silakan saja sih. Dok, sekarang juga dokter juga kena batunya, beberapa produknya juga di notice oleh dicabut izin oleh BPOM. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kan dia kebiasaan review sekarang kena batunya lah gitu ibaratnya. Ya no comment lah, kamu tanyain ke dia aja. Tapi aku pikir aku pengen tanggepin yang dia kan memberikan penjelasan ya. Memberikan penjelasan bahwa katanya apa ya, nomor NA-nya diganti ya. Teman-teman yang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, aku cuma pengen kasih tahu. Kalau kan keterangan dari BPOM di situ kan adalah ketidaksesuaian isi dan juga kadar. Setauku artinya apa, BPOM tuh datang ngambil produk dia, dicek kandungan produk dia, ternyata kandungannya dan kadarnya tidak sesuai. Nah, inilah yang dinyatakan ditarik izin edar. Kalau untuk selanjutnya dia mendaftarkan yang baru atau mengubah komposisinya, keluar izin edarnya, itu hak dia, nggak ada masalah. Yang diperiksa ini adalah yang diambil oleh BPOM dan diperiksa itu tidak sesuai isinya, kandungannya dan juga kadarnya itu. Supaya masyarakatnya jadi pintar aja sih. Dok, di luar skincare nih, sebelumnya kan pas datang ke Mabes, Doktif nyebut Rolls Royce kan, diduga pelatihnya bodong dok, kata Doktif. Nah, tanggapan Dr. Richard gimana? Nanti saya ajak dia keliling naik Rolls Royce saya nanti. Ya, at the time ya. Sebenarnya aku pengen bicara nanti sekitar mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya. Aku pikir masalah ini sudah hampir selesai. Aku lebih pelit ngomong karena menurutku daripada kita perang argumen berkelahi, lebih bagus kita fakta aja. Nanti masalah hukum kan tetap berjalan ya, baik laporanku ataupun laporan dia. Mudah-mudahan sih bulan depan sudah selesai, dan kalau misalnya ini semua sudah selesai, sudah ada fakta-fakta otentiknya, sudah keluar semua hitam di atas putihnya, nanti aku akan ceritakan semuanya ke kalian secara terang benderang. Berarti tadi handphone juga sudah disita oleh pihak Mabes juga dok? Pihak handphonenya sudah disita dari 1 bulan yang lalu kalau aku nggak salah, 1,5 bulan yang lalu. Dan dia juga kabarnya juga kesel karena akun TikToknya juga kena gitu. Ya, yang sita kan bukan saya ya, yang sita itu penyidik ya, dan penyidik kan melihat ada unsur pidana di sana sehingga menyita akun tersebut. Dok, tapi kenapa sih, kan ini kan sudah gelar perkara juga, sudah gelar perkara ya, terus dia masih berani bilang suneo, masih meragukan kredibilitas dokter juga segala macam gitu. Apa yang membuat, menurut dokter apa yang membuat dia masih berani untuk mengeluarkan statement seperti itu? Ya aku nggak tahu sih, cinta ditolak. Aku juga pengen tanya juga sih dengan dia sih, karena kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya. Bukan membuli fisik, bukan sampai masalah sunat dibahas, sampai masalah agama juga dibahas. Menurut aku itu bukan lagi edukasi ya, itu sudah masuk kebencian sih menurut aku. Dok, mungkin dikit dok, meriwan lagi ya dok, alasan dokter untuk mengajukan gugatan pra-peradilan apa sih dok? Oh, kalau pra-peradilan, jadi kayak gini ya. Pra-peradilan ini kan kulakukan untuk laporan dia ke aku yang di Polda Metro Jaya ya. Saya ngikutin advice dari pengacara saya. Jadi pengacara saya memberikan advice untuk melakukan pra-peradilan. Saya ikutin aja sih langkah-langkah hukum yang disarankan oleh kuasa hukum saya. Dan itu apa yang dituntut dok? Mungkin? Tunggu aja nanti kalau sudah selesai kan lebih enak hasilnya daripada ngomong sekarang. Dok, kenapa kemarin dokter tidak hadir? Kenapa saya pra-peradilan? Yep. Menurut kuasa hukum saya, kasus yang dilaporkan Doktif, jangankan untuk naik jadi tersangka, dilaporkan saja menurut dia tidak pantas. Karena beliau beli bukan pada platform resmi, beliau beli tidak di tempat yang resmi, beli produk yang dilampirkan juga bukan produk saya, produk yang dilampirkan juga sudah BPOM. Ya kita uji aja semuanya, karena menurut dari kuasa hukumku ya jangankan untuk
disidik ya, untuk berproses saja itu, untuk dilaporkan saja itu menurut dia tidak layak. Dan Dok, kemarin kan ada yang nanya juga ke Doktif, kenapa sih kok kayaknya kesannya nyerang Dr. Richard terus? Nah, Doktif bilang karena Dr. Richard sudah menyerang pribadi, Dok. Oh, bukan karena dia naksir saya? Dia bilangnya kayak begitu, gimana Dok? Sampai katanya dibilang mandul juga. Dibilang diceraikan. Enggak, saya nggak pernah ngomong dia mandu. Saya bilang dokpeng, saya bilang yang operasi plastik monyet. Bukan dia loh. Berarti ini lebih ke penyerangan pribadi ya ujung-ujungnya ya? Hah? Lebih ke nyerang pribadi juga ujung-ujungnya, bukan ke skincare atau ke perusahaan atau dan lain-lain. Iya, makanya saya malas tanggapin. Saya minta maaf juga kalau misalnya saya juga sudah terpancing atau keluar jalur. Saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi, karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Makin lama kayak gini kan masyarakat juga ngelihatnya makin aneh dan makin lucu ya. Apalagi sama-sama profesional saling ribut satu sama lain ya. Makanya kita selesaikan aja di proses hukum. Bentar lagi juga sudah selesai proses hukumnya. Sama satu lagi ya, jalan hidup masing-masing aja, saya pikir seperti itu. Dok, tapi kemarin dia habis ketemu nggak, Dok? Ketemu. Apa mungkin yang dia ngomongin gitu? Enggak, saya cuma sampaikan apa adanya di dalam penyidik di sana. Ini kan sebenarnya emak-emak yang mendapatkan informasi sebelah dengan PD-nya menyampaikan ke masyarakat. Jadi dapat informasi cuma setengah, tapi PD banget nyampein informasi ke masyarakat. Akhirnya kan jatuh sendiri. Akhirnya kan kena pencemaran nama baik kan. Ya beliau melakukan upaya hukum untuk gelar perkara terbuka, nggak apa-apa, saya hargain. Saya sedikit pun nggak bilang dia takut, nggak bilang dia ada apa-apa, nggak. Saya hargain supaya dia puas nanti kalau misalnya jadi tersangka dan nanti diketok palu harus di penjara, biar dia puas bahwa semuanya ini sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jadi jangan bilang lagi nanti hukum dibeli, hukum dibayar dan lain sebagainya, karena kan dia sudah menempuh semua jalur hukum yang ada. Dan saya nggak jadi masalah. Bagi saya ini fakta kok. Saya punya izin prakteknya, saya punya lengkap, izin klinik saya lengkap, saya punya kompetensi semuanya jelas. Jadi menurut saya selesai sampai di sana ya, silakan nanti dihukum aja, kita lihat. Berarti dengan mengeluarkan bukti-bukti ini membuka mulut Doktif juga. Ya harusnya sih seperti itu ya. Kemarin juga penyidik-penyidik sana lihat ya terkejut juga sampai ditanya kok sebegitu yakinnya. Kan Doktif kan datang ke klinik saya di Palembang. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Dia tuh datang ke klinikku yang ada di Palembang. Sampai di Palembang, itu dia pakai wig loh. Iya. Bayangin loh, dia datang ke Palembang ke klinikku pakai wig, menyamar. Ya kan kalau e-tiketnya baik kan tidak seperti itu ya. Ini menggunakan wig, datang mendaftar ke klinikku, daftar, lihat dokterku, dia tanya, izin prakteknya Dr. Richard? Ada nggak izin prakteknya Dr. Richard? Tiba-tiba, Dok. Lalu dokterku tidak menjawab, bukan bilang tidak ada, tidak memberikan jawaban. Karena kenapa tidak memberikan jawaban? Kan kita sudah tahu ya, orang datang untuk mau huru-hara ya datang ya. Sehingga timku tidak memberikan jawaban. Dan dia kan bukan Dinkes. Bukan Dinas Kesehatan, bukan Kemenkes juga yang harus kutunjukin ini izin pakai kita, ini izin kita punya. Kan nggak perlu kita tunjukin. Dia datang tidak bisa tunjukkan kan, berarti tidak ada. Dia lihat beberapa SIP karyawan saya ada, tapi dia tidak melihat SIP-ku. Terus dia keluar dari sana dengan gagah dan berani, dia bilang, Richard tidak punya SIP. Kalau memang saya salah, tuntut dong, tuntut. Ternyata saya punya. Tapi Dok kemarin Tapi kalau dia mau perawatan di sana boleh, Dok? Boleh. Dok kemarin ketemu Tanggal 9 Desember. ketemu di Mabes ada adu mulut atau ketegangan gak sih? Enggak ada adu mulut. Kita ngomongnya dengan pimpinan semuanya. Dok, kalau kemarin gelar perkara kan kasus laporan dokter di Polres ya. Bagaimana nasib Dr. Richard Lee sendiri soal laporan yang di Polda? Sejauh mana sekarang? Dia berkeyakinan akan Keberlanjutannya. membicarakan. Ya nggak apa-apa kalau beliau yakin, nggak apa-apa. Kita kan punya keyakinan masing-masing ya. Dia yakin mungkin saya akan jadi tersangka atau katanya 12 tahun akan ditahan. Tim kuasa hukum saya juga yakin bahwa bahkan ini tidak layak untuk dilaporkan. Makanya diperadilankan, karena menurut kita itu tidak layak untuk dilaporkan. Mungkin dia bisa menggiring opini masyarakat. Masyarakat kan bisa digiring kanan kiri ya. Mungkin ada juga yang sudah terlanjur cinta dan percaya dengan dia, nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita ngomong dihukum kan kita sesuai dengan fakta dan bukti. Yang dibelinya di mana, belinya punya saya atau tidak, videonya bagaimana, produknya BPOM atau tidak, kelengkapan produknya bagaimana, kan nggak bisa bohong di situ. Dok, pemain alasan Artinya sendiri belum- tidak hadir?
di pra-peradilan kemarin Dok tidak hadir sendiri? Kenapa saya tidak hadir di pra-peradilan? Untuk apa bayar pengacara, Mbak? Apa Kenapa nggak langsung sekalian- produktif, Dok? Kenapa nggak sekalian saya diminta praktek di 24 klinik saya di semua cabang Indonesia? Untuk apa saya bayar karyawan saya? Untuk apa saya bayar dokter? Untuk apa saya gaji pengacara? Saya gaji pengacara untuk ya melakukan tugas itu. Apakah selanjutnya dokter nggak akan hadir juga, hanya diwakilkan pengacara? Ya ngapain? Memang tidak wajib hadir. Apalagi doktif, lebih lagi kacau lagi itu. Nggak ada hubungannya. Yang saya prapitkan kan adalah saya dan Polda Metro Jaya. Tidak ada hubungannya dengan doktif. Terus dia hadir dalam rangka apa? Saya juga bingung. Kemarin terjadi debat kan Dok? Mungkin dokter lihat sendiri di pemberitaan debat dengan Pak Jeffrey sendiri, gimana mungkin? Ya, saya lucu sih. Saya senang sih dengan pengacara saya berdebat dengan dia, karena saya ngelihatnya aneh banget ini orang. Yang di sidang pra-peradilan siapa, yang datang juga siapa. Mungkin mau bertemu dokter tapi nggak kesana. Itu mungkin ya. Oke, Dok. Kata banyak orang bilang juga seperti itu. Mungkin dia datang pengen ketemu Tapi dengan pengen saya. sih Dok ketemu nanti tiba-tiba di persidangan gitu buat memuaskan rasa. Rasa- Saya takut dia ngutarakan cinta ke saya. Dok, si dokter kan bilang tadi bahwa ada beberapa produk Athena dari Athena yang belum ada lisensi dari BP POM, tapi masih tetap dijual di e-commerce. Mungkin ada tanggapan? Nggak ada, itu mah sudah jelas. Produk yang semua dijual oleh Athena itu semuanya produk yang ber-BPOM. Dan kita patuh kepada regulasi BPOM. Termasuk DNA Salmon di rumah saja sebelum bulan Maret 2024 itu kita jual dan itu ber-BPOM. Dan ketika BPOM memberikan teguran kepada kita dan BPOM bilang BPOM cabut, ya kita nggak jual lagi. Fix. Jadi DNA Salmon di rumah saja itu kan melalui proses diskusi yang panjang ya. Jadi diberikan teguran kepada BPOM, dianggap BPOM ini harus didaftarkan dalam versi obat. Ya udah, oke, kita ikut, dan begitu dicabut, walaupun saya tidak setuju dengan pendapat tersebut, ya kita ikutin. Oke, ada berapa produk yang sekarang ini masih dalam proses pengajuan izin BP POM? Oh banyak lah, setiap bulan ada produk baru, selalu ada produk baru. Jadi pendaftaran ke BPOM pasti banyak sekali. Nah, apakah itu bisa menjadi celah pihak seberang untuk terus menyerang dokter? Kan saya tidak jual, Pak. Jadi produk yang belum didaftarkan BPOM tentu saja belum kita jual. Produk yang kita launching dan kita jual kalau sudah dapat izin BPOM-nya. Oke, gitu. Karena ada klaim dari dokter sendiri, ada tulisan yang sangat kecil kalau dilihatnya itu kan dengan kasat mata itu nggak mungkin gitu dilihat. Itu kan bisa juga sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen. Aduh! Ya itu kata dia loh ya. Iya, makanya kata-kata dia nggak semuanya harus didengar sih. Tapi Athena sendiri ada penarikan izin atau seperti apa sampai saat ini tuh? Klinik Cantik Athena nggak ada, aman semuanya. Saya koordinasi dengan BPOM, ya BPOM ada berikan beberapa masukan, kita perbaikin kok. Beberapa masukan positif dari BPOM ya kita perbaikin terus-menerus. Seperti itu aja. Status di Polres apa Dok? Iya, status Polres. Status di Polres sudah masuk ke sidik kan, sebenarnya sebentar lagi sudah mau gelar ya, cuma gara-gara gelar perkara terbuka seperti ini punya, saya dengar sih ada beberapa yang harus dilengkapin lagi. Ya nggak apa-apa, bagi saya it's fair. Saya mengikuti langkah hukum, mau doktif gelar perkara terbuka, mau dia pra-peradilan, mau dia apa, itu hak dia, nggak jadi masalah. Silakan tempuh jalur tersebut, supaya dia puas juga nanti kalau misalnya suatu hari ditentukan tersangka, ditangkap, ditahan, dia puas dengan semuanya dan nggak nyalahkan hukum lagi. Dan kemarin dokter sendiri hadir di Polres itu tambahan bukti atau mengecek atau gimana Dok? Ya, saya banyak memberikan tambahan bukti di laporan saya. Saya juga sudah lampirkan bahwa setelah 9 Desember tersebut, beliau juga masih menjelek-jelekkan saya. Diketawain kok di sana. Sampai saya bilang, Pak, ini menjelek-jelekkan ya, sampai bahas sunat, sampai bahas agama, diputerin videonya, mereka aja sampai ketawa. Kalau tujuannya memang edukasi skincare kan nggak bahas sunat kan. Saya takut ketemu dengan dia minta lagi, tunjukin lagi kan. Dok, dikit dong Dok. Siapa tahu Dok, udah ke PR mau ketemu Dok. Ada tambahan dikit dong Dok. Soal dokter Nana, dokter kenal nggak sama dia? Siapa? Dokter Nana yang sebelah dokter kemarin kan katanya Nanang. Nanang satu alumni tapi dokternya di DO. Sebenarnya kenal apa enggak sih? Nggak kenal. Saya nggak kenal dengan dia. Saya nggak kenal dengan dia sama sekali, nggak kenal sama dia. Cuma sangat saya sayangkan sih. Kalau yang bertopeng kan saya nggak tahu ya. Tapi kan kalau beliau itu kan, saya pernah bertemu beberapa kali di forum. Cuma sangat saya sayangkan sekali sih. Beliau tahu kok hal ini bukan hal yang baik kok dilakukan oleh sesama profesi. Kenapa tetap dilakukan? Sangat disayangkan sekali menurut saya. Tapi sebenarnya pernah berkuliah di tempat Saya pernah kuliah di Udayana. Ceritanya yang lengkapnya,
saya kuliah di Udayana. Dari awal saya kuliah, saya dipanggil oleh profesor di sana. Dan saya itu ditanyakan, apakah Dr. Richard itu mampu menyelesaikan kuliah ini dengan baik? Karena kesibukan saya. Terus saya bilang, saya masih ingat dengan Prof. Wimpi saya ngomong, Prof, kalau Anda mengharapkan saya kuliah 100%, maka saya tidak sanggup. Tapi saya punya niat yang tulus untuk belajar dan sekolah. Oke, nggak apa-apa katanya, absensi 80%. Ya, sampai akhir semester 1, saya itu 80% pas-pasan. Meskipun teman-teman saya 90%, 100%. Dan menurut saya itu sudah lepas semuanya. Waktu ujian, saya mengerjakan dengan baik. Ternyata selesai ujian, saya banyak nggak lulus. Dan saya tuh heran kok saya nggak lulus. Kenapa teman-teman saya yang lain lulus? Lalu saya bilang dengan profesornya, dengan tim di sana, saya bilang saya minta ujian saya minta nilai saya. Yang mana saya nggak lulus? Kalau diminta diminta ujian ulang, saya bilang bagi saya nggak masalah, tapi saya minta semua nilai ujian saya. Tapi tidak diberikan dengan alasan adalah penilaian secara keseluruhan. Dan menurut saya itu tidak transparan. Dan sejak saat itu saya bilang saya tidak mau. Remedial pun saya nggak mau, saya bilang. Remedial pun saya nggak mau, saya pengen terbuka, saya bilang. Kalau memang nilai saya kecil, memang nilai saya rendah, oke, saya akan ikut ulang. Tapi kalau misalnya nilai saya memang cukup dan direndah-rendahkan, saya nggak bersedia. Nah, gara-gara itu, saya tidak masuk lagi kuliah. Ya, kalau misalnya mereka DO saya, wajar aja saya nggak masuk kuliah. Ya, kalau ditanya, saya juga kesel lah. Orang saya ngerasa saya ujian dengan baik, saya datang ke Bali loh. Saya datang ke Bali, saya ujian, dan menurut saya menuntut transparansi di sana. Dan ketika tidak transparan, ya saya juga nggak mau. Jadi nggak selesai di sana. Agak badung dikit memang saya jadi mahasiswa ya. Jadi nggak selesai di sana, akhirnya dokter melanjutkan pendidikan di mana? Saya ada ngambil di Unpri di Medan, ngambil di Unpri, di AM juga, ngambil di Unpri juga. Dan saya jadi, ini bukan kuliah sih, jadi profesor kehormatan di China. Pada akhirnya Ngajar di sana, jadi profesor kehormatan di sana. Pada akhirnya mendapatkan gelar dokternya. Oh, itu ngambil S2 pada waktu itu, bukan dokter. Jadi saya sudah dokter dulu, sudah lama, 15 tahun yang lalu. Saya ambil S2 saya itu Maret di tahun 2013 kalau saya nggak salah. Terus saya ngambil di Udayana itu sekitar tahun 2020. Pada waktu itu bertepatan dengan COVID. Saya itu mahasiswa yang memang vokal banget. Kalau misalnya sering angkat tangan, sering bertanya. Dan kalau misalnya memang nggak sesuai dengan hati saya itu sering komplain, sering protes. Nah, ketika saya dikasih ujian nilai saya jelek dan katakan nggak lulus, saya satu-satunya nggak lulus. Jadi kayak satu sekelas saya sendiri nggak lulus kayak gitu. Padahal teman saya nyontek saya, yang nyontek saya lulus. Makanya saya protes dong, saya nanya dong, kok bisa teman saya lulus, saya nggak lulus? Ya bagi saya simpel sih, keluarkan nilai saya pengen tahu. Jadi waktu itu masalahnya di situ ya, Dok? Iya, dan saya nggak mau kuliah lagi. Ya kalau nggak mau kuliah lagi, nggak bayar uang sekolah, ya jelas aja di DU, Mbak. Tapi sekarang jelas menepis semua itu dengan semua sertifikat dan juga surat-surat yang legal begitu ya. Iya, saya nggak nyangka sih diserang dengan cara seperti itu ya. Menurut saya juga nggak etis ya. Mau saya di sekolah bagaimanapun juga kan itu adalah hak pribadi dan itu privasi saya sih. Tapi gimana optimisme melawan dokter? Optimis. Nggak ada kata optimis lagi. Saya sudah berusaha jalur damai, saya sudah berusaha jalur baik-baik untuk ketemu tabayun. Tapi ternyata nggak bisa, ya mau jalur apa lagi ya, satu-satunya cara ya mari kita proses hukum dan kita penjarakan kalau bisa. Apalagi kalian minta ditariklah semua izin klinik-klinikmu juga gitu katanya. Lah kenapa harus ditarik? Orang klinikku semuanya legal, resmi semuanya kok. Makanya aku bilang ya, kalau kita debat ya substantif ya. Debat substantif. Makanya kalau debat itu datang. Kemarin kan debat waktu Denny Sumargo kan juga nggak berani datang. Apa yang ingin sampaikan buat dia, Dok? Nggak ada sih, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa aja. Berarti akan melanjutkan ini ya, Lanjutlah. perangan ini Kan ya. dia bilang nggak mau damai. Kebetulan saya juga nggak mau Dirimu damai juga sih. Nggak mau damai juga sih. Ada banyak pihak yang melaporkan dokter. Kesiapannya seperti apa nih? Iya, Siapa yang ngelaporin saya? Di Mabes, di Polres, semuanya. Nggak ada. Yang ngelaporin saya dia doang. Nggak ada yang ngelaporin saya banyak. Jangan buat hoax. Yang ngelaporin saya dia doang. Yang demen sama dia, temen saya juga cuma dia doang kayaknya. Dok, itu sudah masuk tahap sidik yang di Polres Jakarta. Polres Jakarta sudah tahap sidik. Dokter sendiri statusnya sendiri seperti apa? Oh, kalau statusnya sekarang masih sebagai saksi ya, sebagai saksi ya. Oh, Tapi mungkin ya kita nggak tahu sih, nanti digelar di Polres dulu. Sudah dapat info udah kapan? Belum sih, belum dapat info. Saya serahkan semuanya ke hukum aja.
Dok, semua izinnya baru dihadapkan ke media sekarang itu karena memang Doktif selalu menyerang terus. Sebenarnya sudah beberapa kali saya tunjukkan ya, cuma kan beliau menyerang berkali-kali, kayak nggak mau tahu gitu. Walaupun saya kasih bukti SIP juga dia nggak mau tahu juga. Walaupun saya tunjukkan kompetensi saya juga dia nggak mau tahu juga. Sudah lah, terserah dia lah. Ya jalan masing-masing aja. Saya nunjukkan apa yang ada ke masyarakat aja. Saya pertanggungjawaban saya ke masyarakat aja. Yang masih percaya dengan saya. Dok, semuanya diungkit-ungkit, masa lalu dokter diungkit, agama dokter diungkit gitu. Ngerasa apaan sih ini dunia entertain yang kayaknya semua orang pengen muncul gitu. Tanggapan dokter gimana sih? Agar tampil terus gitu. Ya, mungkin kalian bisa nilai sendiri lah ya. Bisa nilai sendiri. Ya, kalau misalnya mau kasih edukasi kan, saya juga sudah kasih edukasi dari tahun 2018. Kita kan bisa nilai orang yang pengen kasih edukasi atau pengen keributan, atau orang yang pengen jualan aja. Nah ini kemarin yang baru terjadi dokter, sedikit tanggapan dokter dari dunia skincare, dokter para dokter nih rame juga di dunia skincare, sampai pengacara juga ikut ribut dalam embel-embel skincare juga. Tanggapan dokter gimana? Sangat disayangkan sih, sangat disayangkan sekali karena hal-hal ini buat masyarakat itu jadi nggak percaya dengan siapa-siapa, buat masyarakat buat industrinya itu jadi jelek ya. Sangat disayangkan sih, menurut saya sangat disayangkan sekali. Harusnya nggak sampai seperti sedih ini. Saya kalau saya pribadi saya sedih. Menurut saya ini merusak nama Indonesia juga di kancah luar negeri juga sih. Baik. Dok, pamit ya.